Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kedinginan. Ini AC-nya mau diturunin? Enggak usah. Enggak usah ya. Oke. Lagi puasa semua? Alhamdulillah. Siapa yang puasa? Oh, Saya. cuma Mbak Dia aja yang puasa. Iya, tapi nama saya Zizi. Oh iya. Mbak. Maaf iya, waduh. Ibu lupa. Teman-teman saling mengingat gak namanya nih satu sama lain? Ingat. Berarti ibu yang lupa ya? Iya. Bagaimana itu? Bisa itu nggak salah satu dari kalian gitu menyebutkan nama teman-temannya? Siapa yang mau? aja yang nyebut. Oh iya, Saya Aisyah ya. boleh. Dari sebelah kanan saya Mbak Loren ya. Terus ini Mbak Ida, ini Mbak Arum, dan ini Bu Yanda. Bagus. Ternyata ingatan teman-teman lebih kuat daripada ibu ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sesi konseling pada pertemuan sebelumnya. Kalian masih ingat nggak permasalahan siapa yang dibahas pada pertemuan sebelumnya? Mbak Arum. Mbak Arum, benar sekali. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang permasalahan Mbak Arum. Oh iya teman-teman, pada pertemuan kali ini untuk waktunya tidak jauh beda seperti pertemuan kemarin. Kita laksanakan kurang lebih sekitar 25 menit sampai 30 menit. Apakah teman-teman sepakat? Sepakat. Oke, sepakat ya. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini juga Ibu harap kalian dapat aktif berpartisipasi untuk saling memberikan tanggapan nanti dalam diskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami Mbak Arum. Mungkin Mbak Arum bisa mengingatkan teman-teman kembali terkait garis besar permasalahannya. Baik, jadi saya itu merasa tidak pantas untuk mendapatkan atau berada di suatu posisi yang tinggi gitu di organisasi karena atau di kepanitiaan gitu karena saya itu selalu menjalankan tugas tanggung jawab atau berada di posisi yang itu saja yang dimana antara penting dan nggak penting gitu. Kalau dibilang nggak penting tapi penting, kalau dibilang penting itu ya nggak sepenting itu gitu. Tapi selalu berada di posisi yang seperti itu gitu. Jadi ya saya merasa saya nggak bisa aja berada di posisi yang lebih tinggi dimana saya menginginkan hal itu. Baik, berarti teman-teman Mbak Arum ini Mbak Arum menginginkan posisi yang lebih tinggi dari yang seharusnya didapatkan ya. Iya. Oke, oh ya teman-teman ibu izin mencatat ya, mungkin nanti ada hal yang ibu lupa. Baik, dari penjelasan garis besar permasalahan yang sudah Mbak Arum ingatkan ini kepada teman-teman, apakah dari teman-teman ada yang ingin menanggapi? Ada masih agak lupa ya. Masih itu ya, mencoba mencerna ya. Detailnya. Oke, kalau begitu coba kalian mungkin Mbak Arum bisa lebih diperjelas lagi. Teman-teman sepertinya masih agak bingung gitu. Agak lupa. Iya. Oke, jadi saya itu selalu berada di posisi seperti mengerjakan tugas-tugas itu kayak misalnya saya menjadi koordinator acara di sebuah kepanitiaan gitu kan. Koordinator acara itu yang memegang acara dan juga yang menghandle semua acaranya dari awal hingga akhir, dari persiapan hingga penutupan gitu ya. Tapi saya itu semakin kesini semakin merasa tugas saya itu di situ-situ terus dan capek gitu, dimana nggak terlihat hasilnya di orang-orang luar atau orang-orang yang mendatangi acara tersebut gitu loh. Kalau misalnya saya hanya sebagai acara dan juga outputnya dalam sertifikat itu pun juga ya hanya sebagai koordinator acara saja, bukan suatu hal yang wah gitu. Sedangkan kalau misalnya di posisi sekretaris, bendahara, wakil ketua atau ketua itu kan di sertifikatnya itu kan lebih berharga begitu ya.
meskipun saya lihat itu dari kinerjanya juga saya pernah mengalami di mana saya itu effortnya itu lebih besar gitu, saya mengerjakan tugasnya juga lebih banyak, tapi untuk hasilnya saya nggak sepadan. Terus ketika ada kesempatan di mana saya itu bisa meraih posisi yang saya inginkan, tapi jadi saya nggak bisa mendapatkannya gitu, karena ada beberapa hal yang menyebabkan saya nggak bisa mencapai posisi itu gitu. Dan kembali lagi saya ditempatkan di posisi di mana posisi itu berdampak besar begitu untuk organisasi saya. Jadi saya berpikir kalau mungkin saya memang ditakdirkannya di posisi yang seperti ini gitu, saya nggak bisa mencapai posisi yang saya harapkan, dan itu membuat saya itu jadi melemah gitu. Yang awalnya saya itu aktif, saya selalu mengajukan pendapat, saya membantu menyelesaikan masalah itu, jadi saya nggak jadi orang yang seperti itu lagi, dan saya itu gelagapan gitu kalau disuruh memimpin. Saya sering apa ya, sekarang saya menjadi koordinator pun saya banyak hal yang saya lewatkan, terus banyak ya itulah, saya jadi merasa saya nggak bisa memimpin. Dari cerita yang sudah diperjelas juga ya sama Mbak Anum, apakah kalian sudah memiliki pandangan tentang permasalahan yang Mbak Anum alami? Boleh. Kan tadi kan Mbak Anum bilang kalau Mbak Anum ini kayak pada akhirnya itu selalu di posisi atau di jabatan yang itu aja, sedangkan Mbak Anum tuh kayak merasa seharusnya itu saya bisa lebih dan bisa dilihat hasilnya kalau ada sesuatu tuh sama orang lain. Nah, apakah Mbak Anum itu pernah mengajukan diri, atau mungkin Mbak Anum tuh bilang mungkin ke kalau misalnya di organisasi kan ketua umumnya gitu, kayak mengajukan diri kayak saya ingin jadi ketua pelaksana atau apa? Saya nggak pernah mengajukan diri sih, karena kalau mengajukan diri itu saya takutnya dipandang sok bisa atau gimana gitu ya. Kalau mengajukan diri juga pasti orang-orang itu mikirnya kan dia mengajukan diri, berarti dia kayak bebannya itu lebih berat gitu. Karena saya mengajukan, berarti saya harus memastikan kalau apa yang saya ambil ini berhasil gitu. Jadi apa yang saya lakukan ini harus berhasil. Jadi saya nggak pernah mengajukan diri. Tadi kan Mbak Anum juga bilang kalau nanti takutnya kayak orang-orang itu kayak memandang Mbak Anum tuh pasti bisa dan pasti berhasil untuk melakukan kegiatan itu. Nah, apakah Mbak Anum tuh ada buktinya kalau saat Mbak Anum mengajukan diri, teman-teman Mbak Anum tuh pasti bakal kayak menempatkan Mbak Anum tuh serba bisa, Mbak Anum tuh nanti sukses menjalankan acara ini sebagai pemimpin. Apakah ada buktinya? Kalau di saya nggak ada, karena kan saya belum pernah mengajukan diri gitu ya. Tapi di teman-teman sekitar saya itu ketika mereka mengajukan diri, pasti responnya orang-orang sekitar itu pasti mereka itu kayak mengajukan diri, yaudah dia tanggung jawab dia gitu. Karena dia yang mengajukan diri, tanggung jawab dia, berarti keberhasilan ada di tangan dia gitu. Apakah dari itu kan berarti pengalaman teman-temannya Mbak Arum ya. Nah, kalau misalnya nih, misalnya Mbak Arum memposisikan diri, kalau Mbak Arum itu mengajukan diri, terus teman-teman Mbak Arum merespon seperti itu, apakah Mbak Arum tuh akan diem aja kayak teman Mbak Arum dan berterima aja, atau mungkin aja Mbak Arum bisa kayak sebagai pemimpin ketua pelaksana itu Mbak Arum bisa kayak bilang ya ini nggak tanggung jawab aku aja, kalian juga harus tanggung jawab gitu. Saya bisa memikirkan hal seperti itu, tapi karena saya nggak pernah di posisi itu dan sekarang pemikiran saya itu saya nggak bisa ada di posisi itu, jadi apa ini nggak bisa. Jadi Mbak Arum tuh kayak menerima aja pada akhirnya. Ya. Sedangkan Mbak Arum ingin Mbak Arum tuh ada di posisi yang melihat banyak orang, maksudnya belum ada seperti ketua pelaksana atau wakil pelaksana atau bendahara. Iya. Oke, boleh silakan Mbak. Ya. Tadi kan dari
Mbak Arum bilang kalau Mbak Arum kayak tidak berani atau tidak pernah untuk mengajukan diri gitu ya. Kalau begitu apakah Mbak Arum pernah ketika ditunjuk itu melakukan penolakan? Enggak pernah. Kenapa nggak pernah? Ketika saya ditunjuk untuk melakukan apapun itu, bahkan di luar tugas yang seharusnya saya kerjakan, saya nggak pernah menolak. Karena jika saya ditunjuk, berarti orang-orang tahu kalau saya mampu dan orang-orang sudah percaya ke saya gitu. Jadi saya menggunakan kesempatan itu untuk menunjukkan apa yang terbaik dari diri saya. Oke, Mbak Arum kan menunjukkan yang terbaik untuk saya. Terus apakah dengan Mbak Arum menunjukkan yang terbaik untuk itu ternyata itu kayak berakibat pada posisi yang Mbak Arum inginkan? Enggak, justru malah banyak orang yang memanfaatkan saya karena saya mau aja gitu di pas lain ini itu mau aja. Jadi semakin banyak orang yang apa-apa minta tolong ke saya, ya karena saya juga nggak pernah protes ya mungkin. Jadi ya itu berada di posisi ini saja saya sudah bermanfaat gitu. Kenapa? Saya nggak tahu ya orang berpikir seperti apa. Saya berada di posisi yang sekarang juga dengar-dengar karena saya sangat potensial di posisi ini gitu daripada saya di posisi yang lebih atas, di mana itu nanti saya nggak bisa untuk melakukan banyak hal. Gimana dari Mbak Izia, Pak ada kan? Cukup. Oh, baik. Nah, tadi Mbak Afisa sudah, Mbak Zida, sekarang Mbak Loren ada nggak pertanyaan untuk Mbak Arum? Jadi kan Mbak Arum mungkin percaya bahwa orang itu ketika Mbak Arum mengerjakan apa ditunjuk tadi itu kan mau juga kadang sampai dimanfaatkan juga. Terus mungkin memang apa namanya kalau di atas itu lebih susah. Karena Mbak Arum itu apakah apa namanya ya suka rela kayak gitu atau pasti ada keinginan untuk tetap mengejar yang lebih atas lagi? Kalau keinginan ada ya, karena saya pengen merasakan posisi yang lebih atas, tapi dengan tugas-tugas yang kalau katanya sih posisi lebih atas itu kan tugasnya kan ya kayak cuman mengambil keputusan, terus habis itu mengerjakan hal-hal sesuai yang ya selayaknya posisi di atas gitu. Kalau di bawah kan perlu mengusulkan, perlu berpendapat, harus kreatif, memberikan inovasi dan lain-lain. Saya pengennya itu merasakan posisi yang nggak seberat itu lagi gitu. Pengennya sih masih ada keinginannya, tapi kalau di keyakinan saya itu kayaknya memang nggak bisa gitu. Karena udah terlanjur kayaknya orang-orang memandang saya cocoknya di posisi ini. Kalau Arum itu langsung bilang kamu di sini aja, kayaknya nggak bisa kayaknya kalau di atas. Sebenarnya orang-orang nggak bilang saya nggak bisa sih. Orang-orang bilangnya itu bingung menempatkan saya juga waktu itu di mana. Saya di atas itu pantas, tapi saya itu lebih bermanfaatnya itu di bawah gitu. Karena kalau saya di bawah itu saya lebih bisa membersamai teman-teman yang lain. Terus saya juga lebih bisa mengusulkan pendapat-pendapat, memberikan inovasi-inovasi dan juga ya gitu. Kalau di atas nanti saya kurang berkontribusi. Itu pendapat orang lain gitu ya. Ya, Baik, mana Mbak Loren, apakah ada pertanyaan lagi? Jadi itu pasti lupa. Masih lupa. Oke, ini tadi Mbak Arum juga menjelaskan ya, pada intinya Mbak Arum ini merasa sebenarnya itu berhak yang mendapat di posisi atas, namun dari teman-teman Mbak Arum tadi menaruh Mbak Arum di posisi yang di bawah itu karena merasa Mbak Arum ini potensial untuk membersamai teman-teman yang lain dan juga bisa mengusulkan pendapat atau ide gitu ya. Baik, teman-teman ada nggak nih pertanyaan lagi kepada Mbak Arum? Oke, silakan Mbak. Kan tadi Mbak Arum bilang kalau teman-teman tuh pada bilang kalau Mbak Arum tuh lebih sukanya di
posisi sekarang karena Mbak Arum itu bisa membersamai gitu kan. Sedangkan Mbak Arumnya sendiri memiliki keinginan untuk melangkah lebih jauh, maksudnya lebih tinggi lagi gitu. Waktu itu apakah Mbak Arum itu nggak kayak nggak menyanggah gitu, kayak ya emang saya tetap di sini tapi kan saya juga ingin berproses, saya ingin melangkah ke tingkat yang lebih tinggi lagi daripada yang sekarang. Itu apakah Mbak Arum pernah mengutarakan isi hatinya Mbak Arum? Saya pernah, tapi nggak di forum yang besar, sama teman-teman saya saat diskusi gitu. Saya pernah mengutarakan itu ke kayak satu persatu orang yang ada di situ ketika kita ngobrol-ngobrol aja, bukan ketika kita di forum yang diskusi gitu. Saya pernah mengutarakan kalau ya saya memang ingin berada di posisi gitu. Terus saya juga pernah bilang kalau saya kan nggak pernah menolak ketika ditawari untuk berada di posisi ini. Terus mereka menjawabnya, terutama orang yang memiliki kendali begitu ya untuk menempatkan teman-teman itu, dia menjawabnya itu tadi alasannya, ya sebenarnya kamu berhak untuk di atas, tapi kembali lagi demi kebaikan dari organisasi kita ini gitu, kamu itu ya siapa yang mengisi posisi ini kalau kamu ada di atas. Karena posisi ini tuh sangat penting dan nggak bisa digantikan dengan orang lain gitu. Jadi ya saya di posisi. Berarti Mbak Arum tuh sebenarnya sudah bilang kalau sebenarnya Mbak Arum tuh pengen di posisi yang lebih atas lagi kepada orang yang punya kendali itu. Tapi orang itu ternyata bilang kalau Mbak Arum tuh lebih cocok di sini. Nah, apakah Mbak Arum tuh kayak nggak menyanggah gitu kan bisa mungkin kita kasih pengalaman ini ke orang lain gitu, posisi ini ke orang lain, dan saya juga ingin punya pengalaman yang lebih tinggi lagi. Soalnya kan tadi kamu juga bilang kalau saya itu pantas sebenarnya di atas, tapi karena dari takutnya nggak ada yang bersama dan lain-lain, jadi takutnya ntar nggak berjalan sesuai rencana. Jadi kan nggak tahu ya, kita kalau nggak diposisikan dulu kan kita nggak tahu apakah baru pernah berdebat seperti itu ke orang yang punya kuasa. Nggak pernah. Enggak, saya ke teman-teman yang lain juga ke dia pun nggak pernah. Yang sengotot itu nggak pernah. Ya udah. Jadi benar-benar akhirnya baru ini ya baru punya keinginan kuat, tapi saat di hadapan yang seperti itu teman-teman Mbak Arum tuh kayak mempercayai posisi ini dan lain-lain, baru akhirnya cuma terima aja gitu. Iya. Tanpa ada perlawanan atau tanpa ada kegigihan yang kuat ke saya tetap inginnya di ini. Nggak ada, karena ya sebelumnya saya belum pernah, dan kalau saya sengotot itu nanti takutnya orang-orang berekspektasi tinggi. Jadi Mbak Arum takut terhadap penilaian orang lain dan takut dengan takut akan ekspektasi yang tidak diduga-duga terkait tanggung jawab. Iya, kalau misalnya saya ngotot saya bisa di situ. Oke, sudah cukup Mbak. Baik, kalau dari Mbak Sisi sama Mbak Loren ada nggak pertanyaan kembali? Saya mau tanya, saya nggak lupa ya, dari Mbak Arum ini sebenarnya itu kan tadi bilang bahwa kalau di posisi sekarang itu lebih menurun ya kayak kinerjanya itu, apakah sekarang Mbak itu pengen menerima posisi sekarang dengan apa itu yang juga menurun, apakah itu menerima dengan tetap berkontribusi yang seperti sebelumnya, ataukah tetap berusaha untuk mendapatkan posisi yang tadi yang lebih tinggi kayak tadi? Lebih ke menerima sih, karena kalau berusaha mendapatkan posisi yang lebih tinggi, saya udah berpikirnya saya nggak bisa deh kayaknya kalau ada di posisi-posisi yang seperti itu. Terus saya menerima dengan itu tadi juga, dengan kinerja yang menurun, dan itu juga berdampak di beberapa hal lain gitu. Misalnya saya lagi ditunjuk jadi ketua lomba gitu sama teman-teman saya. Di situ saya nggak gimana ya, saya kan di posisi ketua itu kan saya udah merasa nggak pantas gitu, saya sudah merasa nggak bisa gitu. Ketika saya ditunjuk dan yang menunjuk itu kakak tingkat yang berbeda jurusan, jadi saya
sudah menolak, tapi dia tetap memaksa saya jadi ketua gitu. Di situ saya akhirnya nggak berjalan dengan maksimal gitu. Jadi saya merasa saya nggak bisa memimpin, saya merasa saya nggak pantas berada di posisi ini, sehingga itu berpengaruh di tim saya tadi. Saya nggak bisa membawa tim saya dengan baik. Nanti Mbak ini pesimis dulu begitu ya sebelum menjawab. Mungkin ya. Kenapa kok bisa seperti itu, Mbak? Saya juga nggak tahu ya, ini hal yang sangat mengganggu saya ya, karena saya orangnya jarang pesimis gitu. Tapi ketika saya pesimis itu sangat mengganggu dan membuat saya merasa bersalah, karena ya di ini tadi di tim ini tadi contohnya saya nggak bisa membawa tim saya dengan baik, yang akhirnya nggak tahu ini nanti arahnya juga kemana karena masih berjalan juga. Kemudian di organisasi tadi kembali lagi, saya juga kurang bisa memimpin anggota-anggota saya dengan baik itu. Saya sering lupa sama apa yang harus dikerjakan oleh anggota-anggota saya. Saya sering memberi mereka tugas yang deadline-nya udah terlanjur mepet gitu. Saya kan juga nggak enak gitu, kasihan ke mereka juga. Ya itu. Tapi kan sebelumnya Mbak Arum juga sudah pernah di posisi ini ya. Ya, Terus kenapa kok dijelaskan? karena saya nggak merasa saya nggak bisa. Saya merasa nggak bisa memimpin sih. Dan udah balikin lagi kalau ada Mbak Sisi ya nggak Saya kan baru merasa nggak bisa memimpin ya. Apakah itu karena perkataan dari seseorang tersebut atau Mbak Arum mengambil inti perkataan dari orang tersebut? Pemikiran saya aja sih, karena saya nggak bisa mencapai posisi yang saya inginkan tadi. Jadi kayak Mbak Arum itu kayak fokus pemikirannya itu kayak jadinya lebih ke negatifnya kayak gitu. Iya, Kenapa kok bisa kayak gitu? karena saya udah ada kesempatan besar gitu di depan saya gitu waktu itu, tapi saya nggak bisa mencapainya. Terus orang-orang di sekitar juga bilang kalau misalnya saya itu lebih bisa di ini, cocok di ini gitu kan. Ketika saya berada di posisi yang menurut mereka saya pas di situ, saya nggak ada keinginan untuk menunjukkan kalau saya memang oke gitu di sini. Jadi ya kenapa kamu nggak nempatin saya di posisi yang saya inginkan dulu gitu. Saya akan bekerja dengan maksimal gitu sih. Jadi yang di posisi sekarang itu yang nggak terlalu saya inginkan gitu. Jadinya saya ya agak lalai. mana nggak bakal pendidikan. Iya, tadi kan di awal Mbak Arum bilang kalau Mbak Arum nggak melakukan penolakan. Iya sih. Iya, saya nggak melakukan. Lantas mengapa dengan kayak Mbak Arum kayak merasa kenapa saya nggak ditempatkan di posisi tersebut? Tapi kan di sisi lain Mbak Arum juga menerima ketika ditempatkan di posisi yang sangat tidak diinginkan Mbak Arum. Iya sih, kenapa saya nggak nolak aja? Ya itu karena nggak bisa nolak. Iya sih. Terus Ya boleh silakan lanjutkan. boleh lagi. Boleh. Terus yang Mbak Arum merasa tidak pantas gitu dalam posisi yang saat itu Mbak Arum inginkan gitu kan ya. Kalau menurut saya bukannya Mbak Arum itu nggak pantas gitu. Mungkin bisa aja Mbak Arum itu ada kesempatan lain yang nantinya itu bisa lebih tinggi dari mereka kayak gitu. Jadi kayak anggap aja kayak emang Mbak Arum nggak apa-apa gitu kan ya, ditempatkan di posisi yang di bawahnya mereka gitu. Tapi suatu saat nanti pasti Mbak Arum bisa mendapatkan posisi yang itu tuh jauh di atas mereka kayak gitu. Walaupun itu udah nggak kayak satu organisasi kayak gitu. Jadi kayak bukan berarti Mbak Arum itu nggak pantas. Mungkin juga ya.
di kesempatan yang akan datang. Ya, saya juga nggak bisa berlama-lama ada di posisi seperti ini dan saya sendiri juga nggak suka kalau saya nggak bekerja dengan maksimal. Jadi mungkin ya di kesempatan yang akan datang kayaknya saya bisa. Gimana Mbak Sisi Mas dari Sudah. Tapi kayaknya nanti ada kali nggak tahu lagi. Oke, boleh. Jadi pada intinya Mbak Arum ini tipe orang yang hanya menerima dan malu menolak gitu ya Mbak, menerima apa yang dikasih gitu. Tapi sebenarnya dalam hati Mbak Arum sendiri terkadang ada kayak penolakan, tapi nggak berani mengungkapkan. Gitu. Tuh. Baik, teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Mendapatkan dari Mbak. Oke, silakan Mbak. Ya mungkin teman-teman Mbak Arum yang organisasi itu menempatkan Mbak Arum di tempat yang mungkin sama atau mungkin agak rendah gitu, mungkin itu adalah jalan yang tanpa disadari Mbak Arum itu adalah jalan nantinya, yaitu seperti kata Mbak Tia tadi, kalau ketika di luar perkuliahan atau di dunia kerja itu mungkin Mbak Arum bisa lebih banyak mampu ilmu-ilmu yang sebelumnya udah didapat dari posisi yang ini itu aja ke lebih ke posisi yang lebih tinggi lagi, mungkin seperti itu ya Mbak ya. Terus kalau misalnya pun Mbak Arum tuh masih ada di posisi Mbak Arum tuh sebenarnya pengen banget di posisi yang lebih tinggi. Mbak Arum itu muak, udah males banget sama posisi yang ini aja. Mungkin Mbak Arum tuh bisa lebih dikomunikasikan lagi, terutama yang memiliki jabatan itu. Kayak Mbak Arum kasih alasannya, kayak apa yang memperkuat Mbak Arum seperti ini gitu. Terima kasih Mbak. Ini Mbak Siti dan juga Mbak Isa. Mbak Siti. Iya, oh iya. Mungkin itu nanti akan saya pikirkan lagi ya, karena selama ini juga saya hanya memendamnya sendiri, jadi saya merasakannya sendiri dan juga akibatnya saya sendiri yang tahu dan ya gitu nanti akan saya pikirkan sih. Jadi baru kayak dari saya tahu kalau sebenarnya itu adalah sebuah yang nggak pantas, kemudian yang baru tuh nggak enakan tuh, jadi baru tahu sadar dan kalau itu menimbulkan kayak kerugian dan rugian Mbak Arum, sedangkan kayak keinginan Mbak Arum tuh kuat tinggi banget gitu. Iya. Kalau Mbak Arum sudah mulai ada pandangan nih ya kelihatannya. Jadi Mbak Sisi masih udah ingat pertanyaannya? Oh iya, saya mau menambahkan lagi. Ini kayak lebih itu sih Bu, kayak mungkin kan apa? Iya Mbak. Mungkin kayak kata penyemangat aja. Oh iya, boleh. Kan Mbak Arum tadi ternyata kalau Mbak Arum nggak pantas itu ya kalau nantinya berada di posisi yang lebih tinggi gitu kan. Mbak Arum pantas kok dan Mbak Arum hebat gitu kan. Buktinya Mbak Arum masih dipercaya untuk bisa memimpin dalam kelompok yang di situ gitu. Berarti mungkin emang ya Mbak Arum hebat gitu. Buktinya Mbak Arum dikasih tugas yang lebih berat dari posisi yang di atas saya. Oke, tadi Mbak Iza dan Mbak Sisi sudah memberi kata penyemangat dengan Mbak Arum. Mungkin dari Mbak Laura ada nih yang disampaikan. Dan saya sudah sangat setuju ya dengan Mbak Sisi dan juga Mbak Isa. Juga Mbak Arum mungkin bisa lebih bersemangat lagi di posisi saat ini. Mungkin juga memang di sini memang sangat terbaik untuk Mbak Arum dan juga mungkin ini sebagai kebetulan datang juga, misalkan di sini Mbak Arum benar-benar yang sangat terlihat sangat kerjanya sangat baik. Mungkin juga di depannya akan lebih baik lagi, atau mungkin bisa meningkat atau mungkin bisa lebih baik lagi. Terima kasih Mbak. Iya. Ini dari semua juga sudah memberikan kata penyemangat nih buat Mbak Arum juga. Mbak Arum juga sudah mulai memiliki pandangan baru ya untuk kedepannya. Oke, karena waktu kita juga terbatas, dari Mbak Arum setelah melakukan sesi konseling pada hari ini, bagaimana perasaan Mbak Arum? Saya merasa sangat lega karena teman-teman sudah membantu saya untuk memecahkan pemikiran-pemikiran saya yang awalnya saya sangat bingung harus diarahkan ke mana,
ternyata ya itu tadi saya jadi punya beberapa pandangan baru untuk saya lakukan ke depannya. Ada nggak yang ingin disampaikan untuk teman-teman? Terima kasih pastinya kepada teman-teman yang sudah mau menanggapi dan juga memberikan semangat dan juga menegaskan bahwa saya itu lebih baik begini dan sebaiknya jangan begitu dan itu cukup mengurangi pemikiran saya yang mengganggu dan juga setelah ini saya ya akan berubah. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Baik, karena sepertinya juga Mbak Arum sudah mulai merasa lebih nyaman juga dan karena waktu kita juga sudah habis. Untuk pertemuan selanjutnya sepertinya kita juga akan membahas permasalahan dari teman-teman yang lain. Kira-kira siapa yang mau dibahas permasalahannya pada pertemuan ini? Mbak Loren. Yang mana Mbak Loren? Bersedia nggak? Boleh ya. Baik. Kalau begitu, diucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah turut aktif juga untuk membantu permasalahan yang dialami Mbak Arum. Untuk selanjutnya kalian bisa melanjutkan aktivitas kalian masing-masing ya. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.